Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mengangkat tentang hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Juga nanti akan kita bahas tentang keutamaan-keutamaan puasa. Baiklah, kali ini Mu'alimah akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Yang pertama, sakit. Orang sakit dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kondisi sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang akan menimbulkan kesulitan atau kemudaratan jika ia berpuasa. Orang sakit yang tidak berpuasa menyimpan harapan untuk sembuh, maka orang tersebut diwajibkan mengganti puasanya di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Jika penyakit yang diderita tidak ada harapan sembuh, seperti penyakit yang akut atau orang yang sakit telah tua renta dan tidak mampu lagi berpuasa, maka ia wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari sebanyak 1,5 sok, yaitu beras atau makanan pokok lainnya. 2. Safar. Teman-teman tahu tidak apa arti dari safar? Safar adalah seseorang yang dalam perjalanan. Orang musafir dibolehkan tidak berpuasa, namun ia wajib menggantinya di hari lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Adapun jenis safar yang membolehkan tidak berpuasa adalah bepergian yang dikenal oleh kebiasaan masyarakat setempat, atau bepergian yang membolehkan seseorang mengqashar salatnya, dengan syarat bepergian untuk tujuan kebaikan. Jika bepergiannya untuk tujuan kemaksiatan atau menghindari kewajiban puasa, maka bepergian semacam ini tidak menghapuskan kewajiban orang tersebut untuk berpuasa. Jika seorang musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang berpuasa tidak meremehkan orang yang tidak berpuasa. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak berpuasa tidak meremehkan orang yang berpuasa. 3. Wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, jika ia khawatir terhadap dirinya kalau berpuasa, maka ia dibolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan menjamak salat, dan mengizinkan untuk tidak berpuasa bagi wanita hamil atau menyusui. Yang keempat, wanita haid atau nifas. Wanita haid dan wanita nifas diharamkan berpuasa pada bulan Ramadan, dan ia wajib menggantinya di hari yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kewajiban mengqadha puasa dan salat bagi wanita haid. Ia berkata, dahulu kami para wanita muslimah juga pernah haid, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat. Apabila teman-teman menundanya hingga Ramadan yang akan datang,
Dan dikarenakan masih adanya halangan syar'i yang membuat teman-teman tidak mampu berpuasa, maka teman-teman wajib mengqadanya setelah Ramadan yang akan datang. Namun, jika teman-teman masih menundanya tanpa alasan yang syar'i, maka teman-teman wajib mengqadha dan memberi makan orang miskin sebanyak 1 sok setiap harinya. Dan tidak wajib membayar fidyah menurut mazhab Hanafi dan Zahiri. Mengqadha puasa. Jika teman-teman berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja berbuka tanpa ada alasan yang syar'i, maka teman-teman wajib bertaubat dan beristighfar. Karena hal tersebut merupakan dosa besar, maka wajib baginya untuk bertaubat, beristighfar dan mengqadha jumlah puasa yang batal. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Namun, apabila teman-teman berbuka dikarenakan hal yang syar'i seperti haid, nifas, sakit, dalam perjalanan dan kendala-kendala syar'i lainnya, maka wajib baginya dengan segera mengqadha sejumlah puasa yang ditinggalkan, kecuali bagi orang-orang yang tidak sanggup. Dia boleh menundanya hingga Ramadan mendatang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kewajiban shaum Ramadan yang harus aku ganti tidak pernah mampu aku ganti kecuali pada bulan Sya'ban, disebabkan sibuknya aku melayani Rasulullah SAW." Barang siapa yang ingin mengqadha puasanya, dianjurkan baginya mengqadha terlebih dahulu sebelum puasa sunnah. Karena yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Akan tetapi, jika ia boleh memulainya dengan puasa sunnah terlebih dahulu sebelum mengqadha puasa wajib, khususnya pada puasa-puasa sunnah yang memiliki keutamaan tertentu seperti 10 hari Muharram, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang puasa wajib, maka wajib keluarganya untuk mengqadha puasanya." Muttafaqun alaih. Sekian dulu ya teman-teman. Besok akan kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.